Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Asmarani dari SMP Negeri 1 Jelimpo. Saya Kristina Meni dari SMP Negeri 8 Ngabang. Saya Monika Seles dari SMP Negeri 1 Jelimpo. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Landak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Monika. Selamat siang Ibu Yeni. Ya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Bu. Iya, seperti informasi yang saya dapatkan, Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Kristina ya? Iya benar. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, di sini saya berperan sebagai observer atau pengamat ya Bu ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Kristina. Ini terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi nanti. Jadi agar Ibu juga tahu bahwa nanti rubrik penilaian yang akan dilaksanakan dalam proses coaching nanti. Pertama, Ibu sudah memiliki prinsip coaching, yaitu kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti, yaitu ada presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Saya berharap dalam proses percakapan nanti, Ibu jangan lupa menggunakan alur Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu, untuk praktik ini saya akan menggunakan alur Tirta, di mana nanti pada bagian pertama kita akan menetapkan tujuan yang akan dicapai. Kemudian dari sini kita akan mengidentifikasi masalahnya si koci. Kemudian seterusnya nanti kita juga akan membuat rencana aksi yang nantinya akan dilaksanakan oleh si koci ini. Kemudian dari rencana aksi ini tentunya ada tanggung jawab. Baik Bu, di sini nanti ada beberapa kompetensi inti coaching ya Bu ya. Jadi kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Saya akan mengembangkan kompetensi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, ada lagi Bu, selain mengajukan pertanyaan berbobot? Saya juga ingin menjadi pendengar aktif dan menghadirkan kehadiran penuh buat coaching. Jadi, dari ketiga kompetensi inti yang Ibu sebutkan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu saya observasi pada sesi kali ini? Saya ingin Ibu melihat saya ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi dari pertanyaan berbobot itu, indikator pencapaiannya seperti apa ya Bu? Saya ingin selalu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka untuk coaching. Jadi dari pernyataan coaching ini nantinya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan si coaching, Ibu dapat membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka ya Bu ya? Benar Bu. Baik Ibu, sepertinya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dan akan saya observasi kali ini sudah sangat rinci Ibu jelaskan. Iya Bu. Selamat melakukan coaching dengan Ibu Kristina. Semoga lancar dan terus semangat ya Bu. Baik Bu Yeni, terima kasih. Amin. Halo Bu Yeni. Hai Bu Kris, apa kabar? Baik Bu. Hai Bu Monika. Halo Bu Kris. Oke, silakan Bu. Ngomong-ngomong, katanya hari ini Bu Kris sama Bu Monika nih ingin melakukan coaching ya? Iya benar Bu. Oke, kalau begitu selamat melakukan coaching. Silakan Ibu Kris dan Ibu Monika Seles. Baik, Terima kasih Bu Yeni. Oke.
Bagaimana nih Bu Kris? Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Oh iya nih Bu, ada sedikit hal yang mau saya bicarakan yang masih menjanggal di pikiran saya nih tentang kegiatan di sekolah. Ya bisa Ibu Kris ceritakan, silakan ya. Iya, begini Bu, akhir-akhir ini kan anak-anak ini banyak tidak hadir di sekolah. Nah, jadi saya itu sebagai wali kelas melihat kehadiran siswa yang terlalu banyak, 1 minggu itu sampai 3 hari 4 hari itu kan udah berarti perlu kita pertanyakan kan Bu, ada apa. Nah, sudah berapa kali saya panggil, anaknya selalu bilang bahwa dia bantu orang tuanya, itu alasannya tidak masuk di sekolah. Kemudian saya setelah berapa kali saya tanya anak itu, saya panggil orang tua karena sudah berapa kali anaknya tidak hadir. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini Bu, orang tua ini selalu tidak bisa hadir kalau pada saat saya panggil. Nah, yang dihadirkannya itu kadang sepupunya, lalu sama-sama kayak anak kecil gitu. Jadi kan kita susah Bu untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi. Ya, kira-kira seperti itu Bu. Oh ya, jadi yang saya tangkap di sini ada anak-anak yang beberapa hari dalam 1 minggu itu tidak masuk begitu ya. Ya. Kemudian Ibu Kris ini mengirimi orang tuanya surat. Ya. Tetapi ketika dipanggil orang tuanya ini, orang tuanya tidak merespon, tidak datang ke sekolah begitu ya. Ya, dia merespon Bu, tapi menghadirkan orang lain, Oh, jadi iya. perwakilan. Namun perwakilan itu kan juga anak-anak muda juga, jadi kita Iya. agak sulit untuk Iya. menyelesaikan persoalan. Iya. Berarti yang datang bukan orang tuanya langsung ya Bu Iya. Kris ya. Jadi dari sini nantinya Bu Kris pengennya kita dapat apa dari pembicaraan hari ini? Saya maunya saya bisa plong setelah bercerita tentang kasus yang terjadi di sekolah saya ini. Kemudian pastinya saya ingin menemukan solusinya, bagaimana baiknya nanti ke depannya supaya setiap ada pemanggilan orang tua bisa hadir gitu Bu. Jadi harapannya itu nanti ke depannya orang tua bisa hadir ketika dipanggil begitu ya Bu Kris ya. Iya Bu, betul. Apa yang Ibu ketahui tentang orang tua siswa yang bersangkutan ini? Maksud saya, apa sih yang menyebabkan mereka itu tidak datang? Apakah ada alasan tertentu seperti misalnya jadwalnya bertabrakan dengan jadwal kerja, atau mereka ini memang tidak memahami apa itu pentingnya pertemuan dengan pihak sekolah atau guru di sekolah tersebut? Kalau yang saya tangkap sih Bu, memang iya selalu mengatakan sibuk karena bertepatan dengan hari kerjanya. Selalu itu sibuk alasannya. Saya tanyakan dengan anaknya, kemudian teman-teman sekelasnya juga yang biasa saya tanyakan apakah iya, dan memang kenyataannya memang orang tuanya bekerja. Begitu ya, jadi di sini alasannya itu karena sibuk, tidak sempat begitu ya Bu ya. Iya betul. Di sini saya juga ingin dengar ceritanya Bu Kris. Maksud saya, Bu Kris di sini mengundang orang tua ini menggunakan media apa Bu? Cara-cara yang digunakan seperti apa? Pakai surat Bu, surat resmi dari sekolah, mengetahui kepala sekolah kan, kemudian tangan nilai saya wali kelas gitu. Jadi surat yang keluar selalu ada catatannya Bu di nomor surat kan, jadi kita ada bukti pemanggilan. Jadi selama ini menggunakan surat ya Bu ya? Iya. Karena di sana nggak bisa pakai HP Bu, nggak bisa pakai telepon karena nggak ada sinyal. Jadi hanya mengandalkan surat pemanggilan itu saja. Iya, menggunakan surat karena sinyal tidak mendukung begitu ya Bu Iya. Kris ya. Iya. Menggunakan surat sudah, sinyal tidak mendukung. Ibu Kris, saya pengen tahu nih langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu Kris lakukan untuk mengundang orang tua ini untuk datang ke sekolah, orang tua siswa yang bersangkutan ini. Oh, iya, Bu. Yang pertama itu saya sudah pakai surat pemanggilan Ibu. Nah, memang datang, cuman yang datang itu bukan orang tuanya, yang datang itu kadang disuruh ponaannya. Jadi anak-anak
seusia anaknya juga gitu kan, yang seusia SMP juga. Jadi saya tidak puas Bu, karena tidak bisa menyelesaikan masalah ya. Nah, jadi saya memang ingin orang tua yang datang. Setelah surat kemudian saya pakai pesan juga Bu, dengan teman sekelasnya yang kita percayai ya, yang paham juga, dan teman sekelasnya yang memang tahu juga bahwa memang anaknya jarang masuk ya. Nah, jadi dari tetangganya, karena lewat HP nggak bisa Bu, mau telepon karena tidak ada sinyal di sana, jadi agak sulitnya itu Bu, karena jarak tempuhnya juga jauh Bu, jaraknya jelek, kurang lebih 4 jam, jadi menyulitkan bagi saya untuk berkunjung ke rumahnya. Oh ya, berarti langkah-langkah yang sudah diambil itu sebenarnya bukan hanya melalui surat saja ya Bu Kris ya, jadi ada melalui temannya juga, teman yang dipercaya, seperti itu. Apa yang menurut Ibu bisa dilakukan secara berbeda? Caranya di sini ya, maksudnya cara yang berbeda selain yang sudah-sudah begitu, untuk menghubungi orang tua siswa ini. Apa ya kira-kira? Karena surat sudah, pakai pesan juga sudah, mungkin memang harus didatangi, tapi kok didatangi pun kalau tidak ada orangnya juga bagaimana ya, soalnya kan jauh itu, dan jarak tempuhnya itu sangat jauh Bu, dan medannya juga sangat jelek jalannya, jadi sulitnya di situ saya itu. Begitu ya. Jadi jalannya di sana luar biasa berarti ya Bu Kris ya. Iya, apalagi musim hujan itu memang anak-anak bilang tuh mereka berseret biasanya, tidak pakai sepatu dulu, mereka pakai kaki ayam biasanya pergi sekolah gitu. Kalau dilihat ini ya Bu, permasalahannya ini begitu kompleks. Jadi dari mulai jalan, kemudian tidak ada sinyal. Jadi bagaimana kira-kira Bu Kris akan menghadapi hambatan ini? Iya Bu, satu-satunya solusi biasanya itu kan kami ada rapat dengan orang tua siswa. Nah biasanya kalau rapat dengan orang tua siswa itu, karena mereka semua orang tua itu wajib hadir. Nah mereka itu bisa izinnya sama-sama Bu, misalnya di tempat kerjanya. Nah jadi sepertinya saya menunggu saat-saat itu saja Bu, solusinya supaya bisa ketemu dengan orang tua siswa saya itu yang bermasalah itu. Berarti harus nunggu berapa lama kira-kira itu yang kita harus menunggu ya Bu Kris? Biasanya dalam 1 semester itu kami ada 1 kali pertemuan Bu dengan orang tua siswa. Nah kebetulan ini belum, jadi nanti kalau misalnya ada rapat dengan orang tua siswa, nah kesempatan itulah saya akan lanjut membicarakan permasalahan si anak tadi dan orang tuanya. Biasanya sih kalau rapat orang tua mereka hadir Bu, karena mereka ramai kan, jadi bisa izinnya bersama-sama gitu. Mereka ini orang tuanya bekerja di perusahaan atau bagaimana? Iya, banyaknya di perusahaan. Tadi kita sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang bisa dikatakan sangat kompleks ya Bu Kris ya. Iya. Kemudian dari sana kita juga mengetahui hambatan yang Bu Kris hadapi di lapangan. Jadi bagaimana rencana Bu Kris untuk bisa mencapai tujuan yang kita bicarakan di awal tadi? Iya Bu, saya akan terus juga tetap ya menyampaikan pesan kepada siswa sekelas itu bahwa saya selalu menantikan kehadiran orang tua tersebut. Jadi tidak harus pada tanggal yang saya tentukan di surat pemanggilan, tetapi kapan waktu orang tuanya bisa untuk hadir, silakan datang. Nah itu solusi yang pertama yang saya buat Bu. Jadi saya akan selalu pesan dengan siswa sekelas, teman sekelasnya, supaya menyampaikan kepada orang tua kapan orang tua itu bisa datang ke sekolahan. Saya selalu menunggu itu. Yang kedua, saya akan menunggu pada rapat pertemuan orang tua. Biasanya kalau di rapat pertemuan orang tua itu bersama orang tua itu, orang tuanya pada datang Bu, karena diwajibkan hadir juga, dan memang mereka bisa ramai-ramai minta izinnya di perusahaan. Biasanya seperti itu. Oh, berarti rencananya ini yang pertama tadi tetap
melakukan panggilan begitu ya, dengan cara mengirimkan pesan Iya. melalui teman-temannya, dengan nantinya mereka orang tua itu bisa datang menyesuaikan seperti itu. Jadi waktunya fleksibel ya Bu. Iya. Kemudian dengan pada saat rapat sekolah, orang tua sekolah seperti itu. Iya. Dari dua rencana ini, kira-kira rencana yang mana yang memungkinkan berjalan lebih dulu? Sepertinya penyampaian pesan, Bu. Jadi saya nanti akan selalu menyampaikan pesan kepada teman sekelasnya. Saya rasa kan pasti kalau sudah tersampaikan, pasti apalagi kalau dikatakan tidak sesuai tanggal pada surat pemanggilan, saya rasa itu bisa secepatnya orang tua bisa datang. Secepatnya ini kapan Bu Kris kira-kira? Kira-kira ini kan hari Senin ya Bu, kemungkinan hari Rabu bisa Bu. Hari Rabu ya, berarti masih dalam 1 minggu ini, Iya. 3 hari begitu ya Iya. Bu Kris ya. Iya. Apa komitmen Ibu Kris terhadap rencana ini? Komitmen saya ya pastinya saya selalu hadir di sekolah, seperti yang saya katakan tadi kan harus menunggu ya. Jadi dalam 1 minggu saya akan menunggu kehadiran orang tua siswa. Pastinya nanti kan saya selalu bertanya Bu dengan siswa yang saya sampaikan pesan itu, saya titip pesan itu, pastinya nanti kan akan ada informasi baru dari si siswa tersebut. Jadi saya menyesuaikan. Jadi komitmen saya menunggu. Tetap menunggu ya Bu Kris Iya, ya. harus. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen Ibu yang menunggu kehadiran orang tua ini? Teman-teman atau rekan-rekan guru bisa Bu. Mereka bisa, karena kami memang selalu saling membantu ya, saling kolaborasi itu bisa. Kadang kan namanya aja sekolah kita di pedalaman ya Bu, mungkin ada halangan, mungkin biasanya banjir atau mungkin hujan, kan bisa saja kita tidak bisa hadir karena kendala. Misalnya kalau banjir biasanya kan mesin motor kita tuh masuk air, lalu tidak bisa datang ke sekolah kan Bu, harus pergi ke bengkel. Pasti kita menyampaikan pesan dengan guru yang lain bahwa kalau ada datang orang tua siswa mencari saya, nah silakan diatasi terlebih dahulu. Ibu Kristina, bagaimana perasaannya sekarang? Oh ya Bu, sudah plong rasanya dan sangat lega sekali karena saya sudah menceritakan persoalan saya yang selama ini menjanggal di hati saya Bu. Terima kasih ya Bu Monika sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan saya bercerita. Sama-sama Bu Kris, semangat terus ya. Semoga rencana-rencana yang sudah dibuat tadi dapat berjalan dengan lancar. Amin. Siap Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Kris. Terima kasih Ibu Monika sudah melakukan coaching dengan Ibu Kristina Meni. Sama-sama Bu. Jadi proses coachingnya tadi sudah terlaksana dengan baik ya Bu ya. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Ibu. Tadi di awal sebelum Ibu melakukan coaching, saya sudah menyampaikan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan sudah tercapai? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sudah tercapai Bu. Ya, baik. Dari hasil catatan pengembangan saya sudah melihat Ibu sudah memberdayakan coaching dan Ibu juga sudah menggali dari coaching. Dan coaching sudah menemukan apa yang paling efektif untuk mengatasi masalahnya. Ya kan Bu ya? Iya Bu. Kemudian Ibu juga sudah mengidentifikasi masalah dan merencanakan rencana aksi dan tanggung jawab. Untuk coaching selanjutnya, Ibu ingin mengembangkan kompetensi apa? Ya Bu, dalam coaching selanjutnya saya ingin menjadi pendengar yang aktif sehingga nantinya saya bisa mengetahui alur cerita yang disampaikan oleh coaching secara maksimal, dan dari sini saya juga bisa mengetahui rencana-rencana yang dibuat oleh coaching ini. Ya, jadi
kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di coaching selanjutnya adalah mendengarkan aktif. Iya kan, Bu? Ya, Bu. Semoga kompetensi yang Ibu miliki semakin berkembang. Sukses selalu ya Ibu Monica. Amin, semoga terlaksana ya, Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu Monica atas percakapan yang sudah kita lakukan hari ini. Selamat siang Ibu. Terima kasih juga Bu Yeni. Terima kasih untuk waktunya Bu Yeni. Iya, Selamat siang. sama-sama.